Selamat sore mama bapak-bapak. Baik. Bagaimana kabar mama dan bapak-bapak? Terima kasih. Jadi sebelum kita mulai pertemuan kita ini, kita berdoa dulu ya. Jadi berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Jadi baik. Pada sore hari ini kita akan mempelajari atau membahas tentang stunting. Yang pertama, kita akan mengetahui permasalahan tentang stunting. Mungkin di antara bapak mama ada yang tahu tentang stunting? Belum tahu. Baik, kalau memang belum tahu, jadi hari ini atau sore ini kita akan mempelajari tentang stunting. Yang pertama, pengertian tentang stunting. Mungkin di antara bapak mama ada yang tahu? Tahu. Belum tahu? Jadi baik ya. Jadi pada sore hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal tentang stunting ya. Yang pertama, pengertian tentang stunting. Yang berikutnya, penyebab stunting. Terus yang berikutnya, dampak stunting. Yang terakhir tentang dukungan dan pencegahan stunting. Jadi yang pertama, pengertian stunting. Kira-kira bapak mama ada yang tahu tentang stunting? Belum tahu. Ya, baik. Jadi dengar baik-baik. Jadi stunting ialah suatu keadaan di mana gangguan pertumbuhan pada anak, yakni tinggi badan anak lebih pendek dari usianya. Bisa dengar bapak mama? Bisa. Jadi baik ya. Jadi saya ulangi lagi pengertian tentang stunting. Stunting ialah suatu keadaan di mana gangguan pertumbuhan pada anak, yakni tinggi badan anak tidak sesuai atau lebih pendek dari usianya. Bisa paham ini? Bisa. Jadi itulah pengertian tentang stunting. Yang berikutnya, penyebab stunting. Kira-kira mama dan bapak-bapak ini ada yang tahu? Belum tahu. Baik. Jadi penyebab stunting diantaranya, yang pertama, tidak imunisasi. Yang kedua, kurang gizi. Yang ketiga, sanitasi dan lingkungan yang buruk atau yang kotor. Jadi itulah tiga hal yang menjadi penyebab utama dari stunting. Bisa paham nih bapak mama? Bisa. Baik. Jadi itulah penyebab stunting. Saya ulangi lagi. Yang pertama, tidak imunisasi, kurang gizi, sanitasi dan lingkungan yang buruk atau kotor. Jadi dari ketiga faktor itulah yang mempengaruhi stunting terhadap anak kita ya. Jadi kita lanjut. Sekarang kita mempelajari tentang dampak stunting. Kira-kira bapak mama ada yang tahu dampak stunting? Ada 3. Jadi saya sebutkan ya. Yang pertama, gagal tumbuh. Yang kedua, gagal kembang. Yang ketiga, gangguan metabolisme. Jadi saya berikan contoh, gagal tumbuh. Kira-kira bapak mama ada yang tahu gagal tumbuh? Belum. Salah satu contoh gagal tumbuh itu yang seperti anak kita yang usianya sudah 5 tahun tapi tingginya itu masih di bawah sekali atau sangat pendek. Itulah yang dinamakan gagal tumbuh. Terus yang berikut gagal kembang. Gagal kembang itu salah satu contohnya, misalnya anak kita itu badannya kecil, kurus. Nah, itulah salah satu contoh dari gagal kembang. Misalnya usianya sudah 5 atau 6 tahun, tapi dia seperti usia 2 atau 3 tahun. Itu salah satu contoh gagal kembang. Yang berikut, gangguan metabolisme. Gangguan metabolisme kira-kira ada bapak dan mama ada yang tahu? Belum tahu.
Itu salah satu contohnya, misalnya anak kita sering sakit-sakitan, misalnya sering diare atau mencret, sering sakit-sakitan, batuk, pilek atau flu. Jadi yang namanya gangguan metabolisme yaitu selalu terganggu perkembangan atau pencernaan anak itu. Jadi bisa paham ini Bapak Mama? Ya. Baik ya. Yang berikut, yang terakhir, yang penting sekali berbicara tentang stunting, dukungan dan pencegahan stunting. Dukungan dan pencegahan stunting. Dukungan ya, dukungan kita dari orang tua untuk pencegahan stunting terhadap anak kita. Yang pertama, salah satu contohnya itu cuci tangan sebelum makan. Itu salah satu contoh. Yang kedua, imunisasi anak. Artinya anak kita yang usia 2-6 tahun, kita harus rajin pergi ke posyandu untuk imunisasi. Yang berikut, mengakses layanan masyarakat. Misalnya kita bisa mendengar informasi tentang stunting itu, jadi kita bisa memperbaiki terhadap kondisi anak kita yang mengalami stunting. Yang berikut, pemberian stimulasi pada janin dan bayi sampai usia 6 tahun. Itu salah satu contoh dukungan pencegahan stunting terhadap anak kita yang dilakukan oleh bapak dan mama di rumah. Yang terakhir, buang air besar atau BAB pada tempatnya. Misalnya anak kita saat membuang kotoran bisa di jamban atau di WC. Jadi itulah salah satu contoh dukungan pencegahan stunting yang dilakukan oleh bapak dan mama terhadap anak kita di rumah. Bisa paham ini bapak mama? Bisa. Jadi baik. Jadi pencegahannya itu yang pertama, tadi kita berbicara tentang dukungan. Yang sekarang pencegahannya supaya anak kita jangan stunting, yaitu memperhatikan gizi anak dalam 1000 hari pertama kehidupan, yaitu dimulai sejak anak masih dalam kandungan sampai anak usia hingga 2 tahun. Jadi itulah pencegahan yang dilakukan oleh orang tua agar anak kita jangan stunting. Bisa paham nih Bapak Mama? Bisa. Jadi baik, saya rasa untuk sore ini kita sudah dengar dan sudah pahami apa-apa saja masalah, dampaknya, dan cara pencegahannya tentang stunting. Bisa paham ini? Saya yakin mama-mama apa yang saya sampaikan tadi mungkin sudah bisa terima dengan baik ya. Mudah-mudahan bisa laksanakan di rumah. Mungkin ada pertanyaan? Mungkin mama-mama ada pertanyaan tentang stunting ini atau bapak-bapak? Ada tidak? Nah, jadi baik, kalau memang tidak ada, saya yakin bapak dan mama bisa terima dengan baik. Jadi sebelumnya saya mohon maaf kalau memang apa yang saya sampaikan tadi bapak dan mama tersinggung. Tetapi itu niat saya untuk membantu bapak dan mama demi pencegahan stunting terhadap anak yang ada di keluarga kita. Nah, jadi sekali lagi saya mohon maaf jika ada kata-kata ataupun tingkah laku saya yang membuat bapak mama tersinggung. Dari hati saya yang paling dalam, saya minta maafkan saya. Dengan begitu, pertemuan kita sore ini cukup di sini. Nanti ada kesempatan baru kita lanjut membahas tentang stunting. Terima kasih, selamat sore. Sore.